Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu, salam jumpa, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita, tak henti-hentinya Ibu Manurung mengingatkan, tetaplah awali pembelajaran kamu dengan berdoa dalam keadaan bersih dan sudah sarapan dan duduk dulu sebentar tenang untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, tema kita pada hari ini masih sama seperti hari Jumat kemarin, yaitu dengan tema bab 6 dengan materi data. Nah, dalam pembelajaran tentang data ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang mengumpulkan data. Sebagaimana ini sudah kita pelajari kemarin. Dan yang kedua ada membuat tabel. Dan yang ketiga dalam buku kamu, buku bos, ada diagram batang. Tetapi pembelajaran ini akan tetap Ibu tambah dengan cara membaca. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, hari Jumat kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data. Dan Bu Manurung tidak memberikan kepada kamu tugas, melainkan literasi atau meningkatkan budidaya baca kamu di rumah secara mandiri. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada bagian B, yaitu membuat tabel. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Nah, anak-anak yang baik, minggu lalu Ibu Guru sudah menyampaikan kepadamu pengertian dari data, di mana data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Nah, anak-anak, data yang diperoleh secara langsung dapat berupa dari hasil wawancara atau dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada, misalnya laporan tentang keuangan atau tentang absensi, atau data dari hasil sensus penduduk, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana data ini dapat kita kerjakan? Nah, semua ini bisa dilakukan dalam penyajian dalam bentuk tabel dan juga diagram. Namun hari ini kita hanya belajar bagaimana menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, data yang diperoleh melalui wawancara dapat disajikan seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi, bisa dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram itu sangat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kamu memahami bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, perhatikan contoh berikut ini. Data nilai ulangan matematika dari 15 siswa adalah sebagai berikut. Ada angka 6, ada angka 7, 8, dan 9. Nah, ikuti bagaimana langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Mulailah dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Pertama, nilai 6 ada 3. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Yang kedua, nilai 7 ada 6 orang. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Yang ketiga, nilai 8 ada 4 orang. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang. Dan yang terakhir, ada nilai 9 yang diperoleh siswa sebanyak 2 orang.
Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Nah, dari semua nilai ini, tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam tabel seperti yang sudah Ibu buat ini. Perhatikan tabelnya, ada nilainya, ada juga banyak siswanya. Nah, kalau kamu sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, Ibu yakin bahwa kamu pasti mudah untuk mengerti. Dan sekarang untuk semakin menambah pengetahuan kamu, bukalah buku bosmu halaman 122. Bagian B, membuat tabel. Bacalah itu dan coba belajar secara mandiri. Nah, anak-anak yang baik, setelah kamu mengikuti pembelajaran tadi, nah, kerjakanlah tugasmu hari ini. Ibu mohon kepada kamu, usahakan dulu mencatat pembelajaran ini dengan rapi. Catat dengan rapi supaya kamu sendiri tertarik untuk membacanya. Waktumu ada 1 hari, maka tolong sisakan dulu waktumu yang bermain handphone dan bermain-main sebentar saja. Belajarlah menulis yang rapi, rajinlah membaca, dan mengulang-ulangi pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetaplah rajin berdoa, dan sampai jumpa.